Insan, dia tidak gentle. Dari awal sudah saya bilang, dia harusnya bukan datang ke podcast. Begitu Mawa ribut, harusnya dia datang ke Mawa. Saya melihat memang Mawa ini kan katanya berjuang. Ya. Kalau orang mau menyelesaikan rumah tangga, begitu bicara sekali ke media, clear sampai di situ. Ada memang saya serahkan uang ke Lisa, tapi saya diperas. Menurut saya ini tidak tepat kata-kata ini. Oke. Kalau dari situ kita rujuk, orang bisa menyimpulkan, oh berarti ente memang ada sesuatu dengan si Lisa. Satu mantan gubernur, satu mantan menteri. Ini kalau mereka tidak mampu mengelola hati dan keluarganya, berpotensi membawa mereka ke penjara. Sekarang kita masuk ke ranah yang agak private, Bang. Ya, Ranah silakan. private, ranah rumah tangga gitu. Abang pasti ngikutin kasus Inara. Iya. Apa yang menjadi catatan Abang dari kasus ini? Karena ini pasti dikaitkan dengan nikah siri. Yang saya takut adalah nikah siri nantinya menjadi alat untuk tameng sebuah perselingkuhan atau perzinahan. Abang punya catatan sendiri nggak dengan kasus Dalam ini, Bang? Islam nikah siri itu tidak ada. Yang ada Dalam nikah. Islam tidak ada. Yang ada nikah. Oke. Nikah ada rukunnya. Rukun nikah itu satu. Laki-laki dan perempuan dalam keadaan sehat. Betul. Tidak dalam keadaan sakit jiwa. Beda, sehat dalam pengertian apa ini? Sehat jasmani, rohani. Yang kedua, akil Ya. balik. Dewasa lah gitu ya. Laki-laki sudah bermimpi, Ya. keluar mazi, perempuan sudah menstruasi. Yang ketiga, sanggup membiayai. Dalam hal ini tanggung jawab. Oke. Kemudian yang keempat, dinikahkan oleh orang yang dibolehkan menurut agama. Ya. Ayahnya, adiknya, atau kakaknya laki-laki. Dan atau misalnya diwalikan. Wali. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, namanya ya nikah. Tidak ada nikah-nikah siri. Oke. Siri itu hanya sebutan orang. Oh, supaya dibedakan kalau di Indonesia tercatatkan di KUA kalau dia muslim. Dicatat dari gereja. Saya pernah lihat tuh akta nikah kan, Catatan dari sipil gereja. Nah, atau Hindu dan lain sebagainya. Tapi kalau secara agama nikah ya nikah. Oke. Nah, adapun terkait dengan Inara ya, Inara dengan Insan. Ya, saya orang pertama yang mengatakan bahwa ada pernikahan siri. Saya dapat info itu. Besoknya Insan langsung tampil di salah satu podcast. Mengakui ada nikah siri. Besoknya lagi tampil Inara. Ya. Ya, mengatakan benar ada pernikahan tapi merasa dibohongi. Oke. Setelah itu muncul lagi pemberitaan yang dikirim ke saya diduga Inara hamil. Oke. Saya speak up lagi, rame lagi. Iya. Ya, saya katakan kalau Inara hamil, bagaimana dengan pertanggungjawaban Insan? Ya. Nah, dari awal sudah saya bilang kalau ada dua perempuan yang ribut karena kita laki-laki, maka yang paling bertanggung jawab menyelesaikan itu adalah kita, bukan istri kita. Karena di mana-mana laki-laki, kalau dia ingin memiliki dua istri, bahkan lebih, itu biasa. Sangat biasa, normal itu. Kalau istilah saya, kalau ditanya laki-laki, kau mau nggak beristri 2 atau 3? Mau sekali. Pertanyaannya, kau bisa nggak? Ya. Apa istilah kami itu? Ada orang hebat, mau sekali dia beristri lebih dari 1, tapi dia tidak berani. Beda kan? Mau dan tidak berani. Ya kalau mau tidak berani ya nggak jadi. Nggak jadi. Siapa yang harus berani? Berani menghadapi istri tua, berani menghadapi anak, berani menghadapi keluarga istri. Berani menghadapi keluarga kita juga sendiri. Betul. Orang tua kita, abang kita, kakak kita. Nah, jadi Insan, dia tidak gentle. Dari awal sudah saya bilang, dia harusnya bukan datang ke podcast.
Begitu Mawa ribut, harusnya dia datang ke Mawa. Karena kunci ada di Mawa. Dia minta maaf, dia bicara hati ke hati, apakah benar dia sudah menceraikan 2 kali, kalau Mawa bilang tidak ada, dia bicara, karena kuncinya di sana. Dari sana baru dia bergerak ke Inara. Nah baru dia sampaikan, sehingga Inara bisa ditenangkan, dan Mawa lebih ditenangkan. Kalau Mawa sudah tenang, otomatis ini akan landai. Nah yang terjadi bukan itu. Malah kemarin saya baru diwawancara. Ternyata dugaan nih, katanya Insan itu lanjut dengan Inara. Ada foto juga dikirim ke saya kalau itu benar atau tidak. Dan ya kalau itu terjadi berarti mereka lanjut. Kalau mereka lanjut maka dua-dua siap-siap menghadapi proses hukum yang sedang dilaporkan oleh saudara Mawa. Nah pertanyaannya, kalau ternyata Inara tahu bahwa Insan itu beristri, kemudian dia menikah tanpa seizin istri pertama dan terjadi hubungan badan, misalnya, apakah dia dapat dikategorikan melakukan perzinahan? Ini yang debatable. Di satu sisi mengatakan tidak dong, karena dia istri. Tapi di sisi lain bisa. Kenapa? Karena dia secara sadar tahu bahwa ada istri orang yang seketika bisa melaporkan itu. Tapi kan alasannya seketika bisa melaporkan itu. Alasannya enggak, sekarang kan sudah balik kan. Iya, betul. Maka saya juga yang mengatakan pada waktu sebelum dapat informasi kemarin nih. Pada waktu itu Inara, saya sudah sampaikan. Untuk meloloskan Inara dari jeratan hukum, Inara melaporkan Insan penipuan. Nomor status pernikahan itu. Ya, saya sudah mengatakan jangan dibawa pasal terkait dengan perzinahan. Tapi pasal yang diatur dalam undang-undang yaitu menghilangkan asas ke pernikahan atau perkawinan. Ancaman hukumannya juga berat dan kemudian itu lebih telak. Nah, dan Inara lakukan itu. Dilaporin kan? Iya, betul. Nah, Mawa melapor, Inara juga melaporkan inisial V. Mantan suaminya yang katanya melakukan illegal access. Nah, kan berarti kan ada 4 penjuru ini. Ya, Mawa, V, Inara, Insan. Nah, lalu kemudian kemarin saya dapat info mereka masih lanjut. Nah, kalau mereka lanjut, maka dipastikan Insan tidak lagi dilanjutkan laporan polisi dari Inara. Penipuan. Kalau tidak lagi kalau sudah dicabut, berarti Inara merasa tidak tertipu. Iya, benar. Kalau Inara tidak tertipu, maka Inara tahu bahwa Insan itu punya istri namanya Mawa. Kalau itu dia tahu, kemudian dia melanjutkan melakukan hubungan badan dengan suami orang yang belum izin, dapat diketahui, ya bisa jatuhnya perzinahan. Laporan Mawa masuk berarti? Ya, laporan Mawa masuk. Nah, tetapi ada yang menarik di kasus ini, Adinda. Saya melihat memang Mawa ini kan katanya berjuang bersama-sama dengan Insan sejak umur 19 tahun. Kemarin saya lihat di salah satu TV swasta curhat ya kepada seorang ustadz, dia menangis. Tapi dalam tindakan dia saya lihat kok berlebihan ini anak gitu. Postingannya itu kayak terlalu, mohon maaf ini, playing victim gitu ya, kayak korban banget gitu. Nah, kemudian bisa jadi brand ambassador A, brand ambassador B, terus tampil. Ini apa? Ini orang mau publisitas atau ngurus kasus, menyelesaikan rumah tangganya. Kalau orang mau menyelesaikan rumah tangga, begitu bicara sekali ke media, clear sampai di situ. Ini bukan berlanjut. Nah, itulah ya saya dulu dengan Bu Ade, Bu E dan lain banyak gangguan ke saya, nggak ada satupun di antara mereka itu yang ribut untuk merusak saya. Meskipun saya mungkin ada juga keteledoran saya, tapi saya tetap selalu bilang saya yang di depan, saya yang bertanggung jawab. Karena saya imam, saya pimpinan, bukan saya cengeng gitu. Ngapain datang ke podcast nangis? Ya apa ini? Itu orang sudah tahu semua, ada bilang aja kau bikin dua-duanya. Insan punya hak nggak Insan untuk memiliki dua-duanya? Sangat punya. Bahkan lebih dari situ. Nanti di atas Inara ada lagi. Setelah itu ada lagi, boleh. Pasti boleh, pasti dia boleh mendapatkannya dan dia juga pasti ingin. Yang dua ini maksud saya, pasti ingin.
bisa akur mau dia. Tapi untuk seperti itu gak semudah itu insan. Nah kau jangan coba-coba bermain api, bisa kau terbakar. Betul. Nah jadi cara dia ini, dengan dia merangkul Inara sekarang, wah ini laporan Mawa masuk banget. Ya. Bang, dengan tidak mengurangi rasa hormat ya Bang ya, saya bicara dengan Bang Rasman yang kebetulan punya 2 istri gitu Bang ya. Iya. Di dalam kasus Inara ini seharusnya insan memang menjadi imam ambil keputusan tegas di hari pertama ini jadi ribut Bang ya. Dia ngomong tadi Abang bilang ngomong sama Iya, si A, ngomong sama si B. saya ada gitu. juga mantan istri loh. Nah itu Ya, dia. di luar istri saya yang sekarang. Tidak satu pun dari mantan istri saya dan istri saya yang ribut tentang saya. Dulu kurang apa itu, maaf ya dipancing-pancing orang Bu Ade ini, Bu Eli, nggak ada. Datang ke rumah saya, nggak bergeming mereka. Karena mereka tahu gitu loh, ini bukan ranahnya untuk diumbar ke publik Ya, gitu. betul. Nah, jadi saya hanya mau katakan satu saja kepada insan. Insan, saran saya, kau datangi Mawa. Jangan kau lepas dia. Ingat, sekuat apapun iman istrimu, kalau dia diganggu dan dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar dia nggak dapat informasi langsung dari kita, dia akan mudah terganggu. Karena perempuan selalu dikonotasikan orang. Dia berpikir dan bertindak sepanjang rambutnya. Ya. Ya, dia lebih mengedepankan perasaannya daripada pikirannya. Betul. Nah, ketika dia memaki-maki, menghina segala macam, itulah perempuan. Iya, kita mesti pahami itu filosofi perempuan. Istri kita juga kalau udah ngomong nanti nggak cukup 1 jam 2 jam marah. Memang itu sifatnya. Kemudian dia kalau emosi, semua diungkapnya gitu. Yeah. Binatang apa, tapi kan bawa senyum saja. Orang kita yang salah kok, biarin aja. Nah, karena begini, saya kasih gambaran ya, Insan, Mawa, Inara. Kalian ini sekarang orang yang menurut saya ya sangat tergambarkan. Saya nggak tahu realnya. Yeah. Sangat tergambarkan orang yang hijrah, ya, orang yang religius. Ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa kok Al-Quran itu sangat ketat, ya, memberi aturan, terutama konsep keadilan dan hati bagi seorang laki-laki yang ingin memiliki istri wasulasa waruba, ya 2, 3 dan 4. Kenapa sampai seberat itu? Apakah memang ada cara lain sehingga istri pertama, istri kedua, ketiga, keempat itu bisa akur, bahkan lebih, misalnya karena cerai kan boleh ya, cerai, kawin lagi kau cerai ya. Yang boleh itu 4 sekali pakai. Ya. Terus Rasulullah bilang, Jibril bilang, wahai Muhammad, coba engkau ajak istrimu. Diajak salah satu istrinya, ajak ngobrol di bawah pohon kurma. Kemudian suruh dia nyender ke pohon itu. Lalu kemudian setelah itu izin, beritahu Habibi, kan begitu ya, Habibah. Kalau perempuan kan Habibah. Jadi, wahai istriku, saya mau pergi ke istriku yang satu lagi. Kau tunggu di sini ya, atau ya buatlah kegiatanmu entah apa. Nanti aku pulang. Kemudian, ya berangkatlah wahai Suamiku. Rasulullah. Begitu. Rasulullah berangkat. Nah, kemudian di tengah jalan turun malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, coba engkau putar lagi, temui lagi istrimu. Ya. Di bawah pokok kurma. So jalan. Dia lihat di situ udah nggak ada lagi istrinya. Okay. Tapi dia kaget, pohon kurma itu terbakar batangnya, Pak. Terbakar. Ini. Punggungnya itu. Iya. Bayangkan. Terbakar kata Rasulullah. Itulah hati perempuan. Berat bagi dia. Karena memang perempuan kan kalau dia sudah sayang, sayang banget. Tapi kalau benci, benci banget gitu. Nah sekarang bagaimana kita menempatkan istri sayang sama kita, dia bisa memiliki kita seutuhnya. Berat. Walaupun hadiah bagi istri yang ridho, suaminya berpoligami diberikan hadiah payung emas ke surga.
walaupun laki-laki yang benar-benar ridho istri-istrinya mengantarkan dia lebih mudah ke surga. Tapi laki-laki juga paling sulit untuk masuk surga karena keberatan dari istrinya. Maka dalam ajaran agama disuruh kita ini sebagai suami kalau memiliki istri atau poligami sering-seringlah minta maaf dan atau memohon dan atau memberi pengertian kepada istri-istri kita untuk dia memaafkan kita. Karena kata Allah, urusanmu dengan manusia saya tidak campuri, termasuk dengan istrimu. Tapi urusanmu dengan aku maha pengampun, maha penyayang, maha mengabulkan. Nah disitulah yang selalu dibangun koreksi. Maka kalau saya berantem sama istri saya langsung gak banyak cerita saya itu. Apalagi makin tua ini saya. Saya mengalah, tapi baru saya ajak diskusi. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang saya tidak puas, ya paling ya saya bicara dengan anak saya. Kalau sudah saya anggap anak saya sudah dewasa, saya omongkan biar disampaikan ke mamanya. Saya nggak mau ada gesekan-gesekan. Nah, jadi itulah beratnya insan. Sekarang pertanyaannya, apakah dengan Anda masuk ke kehidupan Inara, Anda mau bawa dia menjadi bagian dari poligami, lalu kemudian bicara kepada Mawa? Pertanyaannya terlambat. Ya, kalau dibilang terlambat, iya. Tapi apakah ada kata terlambat? Tidak. Ya sudah, Anda datang ke Mawa, diskusi, bicarakan. Nah, saya khawatir Inara kenapa mau kalau benar ini cerita kemarin. Mungkin sudah hamil. Kemungkinannya ke situ. Nah, belum lagi cerita-cerita yang katanya ada mobil yang BPKB-nya digadaikan atau dijual. Betul. Nah, tadi saya lihat itu mamanya Vi, Eva Manurung bilang, itu mobil dibelikan oleh Vi. Ya, kalau saya nggak salah itu Toyota Kijang Zenik ya. Dan dijual apa digade, saya nggak tahu. Katanya ada perjanjian tertulis, rumah dan mobil tidak boleh dipindah tangankan atau dijual. Nah, ini bedanya. Kalau itu ternyata milik bersama, itu akan merepotkan bagi Inara. Tapi yang namanya illegal access, CCTV itu tetap Vi bisa kena. Tapi dalam hal mobil, dalam hal rumah, kalau itu berpindah tangan atau digadekan, sepatutnya ya, bukan beritahu kepada Vi. Alasan apa dia menggadekan itu? Oh, karena kurang belanja. Pertanyaannya, ada tidak Vi memberikan tiap bulan? Kalau memang tidak ada, beralasan untuk dia menggadekan. Betul. Begitu. Berarti memang kita tunggu keputusan penting dari insan ya Bang ya, kalau kayak gini ya, seperti yang Abang bilang tadi ya. Iya, makanya sampai dengan kemarin dikirim fotonya ke saya. Ya kalau memang orang ini masih sama, harusnya insan itu langsung bicara. Saya minta maaf kepada istri saya, Wawa, saya akan datang. Saya juga minta maaf kepada Inara dan keluarga, saya akan selesaikan baik-baik. Ini ranah kami, bukan untuk dipublish. Nah, Mawa juga, ya menurut saya jangan terlalu kerasa gerusu lah, karena itu kan kurang elok juga dilihat orang, sehingga orang berpikir, wah ini kan, apalagi pakai cadar kan, bahwa rasa-rasanya nggak baik juga lah kalau aib-aib keluarga diungkap-ungkap. Kan begitu ya, harus tercermin dari, makanya saya tidak mau pakai lobe sembarangan gitu, walaupun saya mengerti agama, karena predikat ustadz itu berat. Betul. Saya nggak pernah mau dibilang ustadz, walaupun saya ustadz. Nggak mau saya, karena saya tahu apa yang kita ucapkan tidak kita lakukan itu seperti pohon kayu tidak berbuah dan hukumannya berat. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Sesuatu yang kamu ketahui tapi kamu tidak lakukan sama dengan pokok kayu yang tidak berbuah. Jadi dia zero, kosong. Sia-sia. Yang ada dosa. Kira-kira begitu. Masih di ranah private ya Bang, kalau Bang Rasman masih mau. Ada kabar yang baru, pasangan yang dulu kita kenal sebagai yang penuh cinta. Iya, betul. Bu cinta juga. Iya. Abang apa komennya? Baru ini Bang. Si mantan menteri kan? Mantan gubernur? Oh iya, mantan gubernur. Sama mantan menteri juga. Oh iya, mantan menteri ada tuh. Itu digosipin sama artis tuh. Mantan gubernur dulu deh. Oh ini luar biasa ini. Saya memang pada waktu itu ketika Lisa Mariana mulai speak up, saya menganggapnya, oh ini pertarungan politik. Mungkin ini anak didorong ya, karena orang melihat bahwa Pak Ridwan Kamil ini seorang politisi yang ya menurut saya mumpuni, kerja keras, terbukti pekerjaannya, keilmuannya di bidang arsitek juga diakui ya. Dan belakangan
dibongkar lagi. Saya masih menganggap ya wajar lah, dia juga laki-laki ya, dia juga laki-laki. Tapi Pak RK ini tidak pernah mengakui itu kan, sehingga dengan beraninya dia mengatakan bahwa sudah, kalau ditantang untuk tes DNA ya silakan. Tidak terbukti ternyata kan, ada laporan ke KPK masalah BJB. Betul. Diperiksalah si Lisa, dia ngomong lagi, bukan, Terima, bla, bla, bahkan bla. ada perempuan lain lagi gitu kan. Saya masih ngikut itu. Begitu RK diperiksa di KPK yang terakhir, dia bilang, ada memang saya serahkan uang ke Lisa, tapi saya diperas. Menurut saya ini tidak tepat kata-kata ini. Oke. Kalau dari situ kita rujuk, orang bisa menyimpulkan, oh berarti ente memang ada sesuatu dengan si Lisa. Masa iya sepintar dia merasa diperas? Kan Lapor berarti saya polisi punya lah. kunciannya kan? Nah, jadi mungkin Ibu Cinta, kan Ibu itu nama Cinta. dia ya? Iya, namanya Ibu Cinta. Ibu Cinta ini merasa bahwa ada ketidakjujuran. Dia selama ini menjadi simbol harmonisasi Betul. pasangan suami istri. Ya. Dia kemudian menjadi anggota DPR RI sekarang. Walaupun kita tahu itu barangkali peran dari Pak Ridwan Kamil. Tapi Ibu Cinta ini juga orangnya memang ya sangat sayang. Ya. Mungkin dia sudah punya pertimbangan yang luar biasa, sehingga saya juga kaget tadi. Ternyata sudah daftar di PA Bandung. Dan katanya sidangnya hari Rabu. Iya. Dan Tanggal 19. ya kalau udah sampai ke sana ya kita berdoa semoga Pak RK dan Bu Cinta ya bisa sama-sama koreksi, kalau bisa jangan bercerai. Saran saya kepada Bu Cinta, Pak RK kan lagi bermasalah. Nah, ini saran saya ya. Semarah manapun kita, seperti apapun amarah kita Bu Cinta kepada suami, menurut saya ya bantulah dia. Support. Saya takut nanti Pak RK ini akan stres. Saya selalu yakinkan ke keluarga saya, istri saya, kalau saya lagi bermasalah, kalian mesti tampil menjadi penopang bagi kita. Jangan ikut menggeruduk. Nah, ini apa yang dilakukan Bu Cinta ini memang menurut saya, walaupun dia sudah marah, kecewa, tapi timingnya nggak tepat. Lebih hebat lagi sebetulnya, menurut saya nih, kasusnya Ariel dulu. Oh iya. Dengan Cut Tari. Sampai bergulir di persidangan, Betul. sampai masuk Arielnya, baru terjadi proses perceraian. Di dua-duanya. Jadi clear gitu. Jadi ketika dia lagi menghadapi masalah, Anda harus tampil. Nah, tapi nggak tahu saya kenapa kok Ibu Cinta pada saat, ya kalau boleh saya bilang, ini kan serius kasus BJB ini kan. Kalau sampai Pak RK tersangka, bagaimana sedihnya dia gitu. Nah, jadi saya kira ya mereka mungkin dulu sama-sama merintis ya. Pak RK kuliah di luar negeri sampai menjadi wali kota Bandung, arsitek terkenal, kemudian jadi gubernur, simbol keharmonisan, simbol kebahagiaan. Betul. Materi itu dinikmati sama-sama, ya jangan dong waktu susah langsung dilepas. Bahkan sampai mereka kehilangan putra tercintanya pun mereka saling menguatkan. Iya itu, dan menurut saya, ya kalaupun amarah, nantilah. Nanti kalau mau mengambil tindakan, karena sudah menggugat cerai kan artinya sudah tidak bersama lagi kan. Ya kau hidup dengan hidupku, aku dengan hidupku, aku anak nanti kita urus. Kita tunggu di pengadilan aja. Itu gitu berat. Kan. Bagi saya berat, bagi Pak RK itu. Saya takut Pak RK akan tambah stres, dan Lisa Mariana saya duga makin menjadi-jadi. Pasti makin menjadi-jadi gitu. Bang Rasman melihat ini sebagai suatu kasus berujung politik? Di awal saya melihatnya politis. Di awal politis melihatnya. Tapi kalau sekarang rasanya enggak. Cuma kalau bisa saya analisa, karena saya juga politisi, pernah DPRD, untuk Pak Ridwan tuh masuk ke jabatan publik, apakah gubernur lagi, apakah menteri, DPR RI, rasanya berat. Karena itu tadi, simbol kekuatan dia sudah menarik diri, Ibu Cinta. Dan kemudian ada perempuan yang memang menari-nari di atas. Rada-rada luar biasa ini kan. Rada-rada luar biasa Iya. untuk menyerang Pak RK. Betul. Ya. Dan kemarin katanya sudah sempat ditahan, tapi ternyata
Bebas. bisa Boleh pulang. keluar lagi kan. Nah, dan saya pikir kalau ada pun target untuk mematikan karir Pak RK, tidak usah juga Bu Cinta menggugat cerai, saya kira juga sudah berat. Ya. Sudah berat. Padahal dia itu berpeluang sekali loh untuk jadi wapres dan lain sebagainya. Betul. Tapi ya itu mungkin retak tangan manusia. Maka saya berharap Bu Cinta, Pak RK jangan dulu buru-buru untuk pisah. Marilah kalian bersama. Siapa tahu di proses perceraian gugatan ini nanti Pak RK menyadari kesalahannya dan dia tidak lagi mengulangi sehingga akur kembali. Mana ada sih laki-laki yang tidak khilaf ya. Dan perempuan juga begitu kok. Pasti ada juga silapnya perempuan. Jadi saya kira mereka akur untuk Lebih sabar. kasihan juga gitu ya kalau bertubi-tubi begini yang harus dialami oleh Pak RK. Pak RK. Tadi sih gara-gara Bang Rasman udah nyempil duluan tuh mantan menteri. Iya. Saya jadi pengen aja. Iya, Gosip banget sih, iya, Bang. jadi itu juga kemarin tanya wartawan. Jadi saya juga kaget itu bahwa ada seorang artis D Iya. dengan mantan menteri D Dia juga. juga Mereka diduga ada hubungan ada hubungan. dan katanya selingkuh ya. Walaupun di undang-undang di KUHP itu nggak ada selingkuh, yang ada itu perzinahan. Nah, katanya si perempuan ini main padel di kantor kementerian, kemudian ini dan lain sebagainya. Ya, akhir tahun ini mungkin diributkan dengan perselingkuhan. Nah, jadi itu juga begitu menurut saya. Kenapa ya kok sudah nggak jadi menteri diledakin? Itu juga saya dengar lagi masalah. Ya, si menterinya juga diduga ada sesuatu kasus. Mertuanya juga diduga ada kasus. Kenapa ya kok tidak menahan diri gitu? Saran saya, Pak mantan menteri, ibu istri mantan menteri, mertua mantan menteri. Kesana dulu nih, kalian ini kan sekarang diduga nih ada kasus. Jangan dulu. Internal dulu lah ya. Nah, jangan dulu, solid dulu lah. Solid dulu. Nah, kalau si artis ini dia mana peduli? Nggak peduli, Bang. Dia mana peduli. Dia kan, maaf ya, kita bukan menuduh. Iya. Ya bagi dia kalau hari ini go, kalau enggak gitu. Ya kan gitu kan, yang paham tuh kita gitu loh. Jadi istri itu harus paham kalau suaminya itu bergaul dengan perempuan lain. Dia pasti sudah tahu ini mau serius, setengah serius, atau ini hanya mainan saja. Oke. Feeling itu tajam loh, Bang. Pasti. Jadi jangan terjebak dia gitu loh. Nah jadi belum apa-apa, udah mau gugat cerai aja, kan runtuh. Oh ini kalau enggak nanti dihancurkan. Wah ini kacau. Sementara kasus nunggu nih di kementerian. KPK nunggu nih, betul nggak? Betul. Kalau saya nggak salah ya, Betul, diduga Bang, melibatkan salah satu travel. Betul. Ya ada dana pembagian kuota dan lain sebagainya. Dulu ada uang juga yang dikembalikan oleh mantan menteri ini. Ya kalau si artis itu, ya dia cuma mau senang-senangnya aja, pikiran saya. Ya mudah-mudahan si D itu juga tidak. Tapi kalau sudah gaduh ribut begini, terus nanti terseret menterinya, mantan menterinya, terseret mertuanya. Ntar Jangan-jangan juga anaknya ada, terseret. Ya kalau terjadi gini, oh kau ternyata selama jadi menteri kau begini kelakuanmu. Ya udah umpetin aja marah-marah. Suka hati marah-marah, mau bilang bangsat ini silakan. Silakan mau ngomong apa saja, tapi nggak usah dikomentari. Diamin aja, nanti juga baik sendiri. Jadi kalau kita langsung ambil sikap, oh kau begini sama saya, lepaskan, udah kita, oh itu perempuan yang memang nggak ada di hati kita. Tapi kalau ada di hati kita, pasti tahu cara pasti bersikap. kita berpikir tengah malam apa yang harus kita lakukan untuk mengelola hati dan keluarga ini supaya jangan sampai hancur. Saya melihat ya, dua sosok ini nih, satu mantan gubernur, satu mantan menteri, ya kan? Nah, ini kalau mereka tidak mampu mengelola hati dan keluarganya, pasti ini akan menjadi masa kelam dan terberat, bahkan berpotensi membawa mereka ke penjara. Ini yang serius menurut saya. Jadi Pak RK, kelola hati Pak RK, Bu Atta, Ibu Cinta, kelola hati Bu Cinta. Karena kalian butuh kekuatan bersama. Ya, kalau si LM nggak peduli dia itu. Betul. Nah, ingat kasus ada di depan mata.
kedepankan pikiran dan hati. Itu saya katakan tadi, selalunya memang hati ini berontak. Sehingga yang keluar dari akal tuh nggak lagi murni. Kelola. Karena kan pohon kurmanya kebakar, Iya, Bang. begitu juga. Karena kan pohon kurmanya kebakar, jadi Ya, perasaannya ya itu tadi pohon kurmanya kebakar. Nah, itu tapi kan ingat aja bahwa pahalanya besar. ya, Nah, begitu juga misalnya dengan itu tadi kan RK, ya, ya mantan kan, menteri. dengan Ibu Cinta, baru mantan menteri, baru kemudian insan. Ya. 3 ini kalau mereka tidak kelola rumah tangga mereka ini, saya ngomong nih sekarang, saya yakin ini akan bermasalah hukum. Jadi Nah, itu pemirsa dari saya. Ya. cumi-cumi dengar nih. Jadi kita harus belajar banyak dari Bang Rasman bagaimana mengelola hati dan perasaan ya, Bang ya. Karena nggak main-main efeknya gitu loh. Kalau meledak di saat yang tidak tepat, berantakan semuanya.
Insan, dia tidak gentle. Dari awal sudah saya bilang, dia harusnya bukan datang ke podcast. Begitu Mawa ribut, harusnya dia datang ke Mawa. Untuk meloloskan Inara dari jeratan hukum, Inara melaporkan Insan penipuan. Ada memang saya serahkan uang ke Lisa, tapi saya diperas. Menurut saya ini tidak tepat kata-kata ini. Oke. Kalau dari situ kita rujuk, orang bisa menyimpulkan, oh berarti ente memang ada sesuatu dengan si Lisa. Ya, akhir tahun ini mungkin diributkan dengan perselingkuhan. Satu mantan gubernur, satu mantan menteri. Ini kalau mereka tidak mampu mengelola hati dan keluarganya, berpotensi membawa mereka ke penjara. Saya melihat memang Mawa ini kan katanya berjuang. Ya. Kalau orang mau menyelesaikan rumah tangga, begitu bicara sekali ke media, clear sampai di situ.